Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membuat cake yang lagi viral di Malaysia. Ini cake-nya ternyata enak banget. Sesuai dengan namanya, ini namanya cake ketagi dan ini bikin kita ketagihan banget. Untuk lebih jelas gimana cara buat dan bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan dulu loyang dan sudah diberi dengan kertas roti atau baking paper. Ini kita sesuaikan dengan ukuran loyangnya ya. Di sini saya pakai loyang dengan ukuran 18 kali 18. Untuk pinggirannya tidak perlu diberi olesan margarin, untuk bawahnya diberi olesan margarin ya. Lebihkan kertas rotinya di atas loyang supaya nanti saat ditarik itu lebih memudahkan. Untuk ujung kertasnya, jika teman-teman mau lebih rapi atau tidak lari-lari, ini boleh diberi selotip atau juga seperti ini juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya, kita akan buat dulu bahan cairannya. Di sini saya pakai 100 gram coklat DCC, 150 ml susu UHT, dan pasta vanila. Masukkan semua susu cair ke dalam panci. Ini akan kita masak di atas kompor. Kemudian beri pasta vanila, lalu masukkan coklat di sisinya. Ini coklat di sisinya saya cairkan terlebih dahulu ya, biar nanti mencairnya lebih cepat. Tapi kalau mau langsung batangan yang diiris-iris juga boleh. Masak menggunakan api kecil sampai coklatnya meleleh dan tercampur rata. Masak sampai agak sedikit mendidih pinggir-pinggirannya, tidak perlu sampai meletup-letup banget ya. Nah, ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini kita sisihkan dulu sampai dia benar-benar dingin. Selanjutnya kita siapkan bahan berikutnya, 2 butir telur utuh, 120 gram gula halus, dan juga 1 sendok teh SP. Selanjutnya kita masukkan telur utuh dan juga SP. Kemudian ini akan kita aduk dengan menggunakan whisker. Aduk atau kocok lepas seperti ini sekitar 1 menitan. Selanjutnya masukkan gula pasir yang sudah dihaluskan atau boleh juga dengan gula halus. Kemudian kocok kembali, ini dikocok sampai agak sedikit mengembang sekitar 7-8 menit. Atau bisa juga dikocok dengan mixer, ini di mixer sekitar 2 menitan aja ya, sampai dia putih mengental. Bahan selanjutnya yang akan kita pakai di sini ada 120 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Kemudian 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, dan 60 ml minyak sayur. Masukkan bahan-bahan kering ke dalam adonan yang sudah kita mixer tadi. Ini adonannya boleh kita ayak terlebih dahulu, supaya hasil adonannya lebih halus dan tidak ada tepung yang bergerindil ya. Kemudian kita aduk sebentar agar tepungnya sedikit tercampur dengan adonan. Kemudian ini boleh kita masukkan garam, soda kue, dan baking powdernya. Kemudian kita campurkan bahan cair yang tadi sudah kita masak ke dalam adonan yang sudah kita mixer dan sudah dicampuri dengan tepung. Ini boleh diaduk sedikit perlahan-lahan atau kita campurkan dulu adonannya setengahnya dulu ya. Pastikan adonan coklat di sisinya ini sudah benar-benar dingin ya saat teman-teman masukkan ke dalam adonan tepungnya. Kemudian kita aduk kembali sampai dia tercampur rata, sampai adonannya menjadi halus kembali. Jika ini teman-teman rasa warnanya kurang coklat pekat, teman-teman boleh tambahkan dengan coklat bubuk ya, supaya warnanya lebih coklat banget. Dan terakhir, kemudian baru kita masukkan minyak gorengnya. Pastikan ini kita pakai minyak goreng yang masih baru ya. Aduk kembali sampai semua adonannya tercampur dan tidak ada minyak yang mengental di dalam adonannya atau yang mengendap di bawah dasarnya itu ya. Jika sudah, ini siap kita tuangkan ke dalam loyang. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang.
Jika teman-teman mau hasilnya lebih padat, bisa pakai loyang ukuran 16 x 16 ya. Hentak-hentakkan loyang supaya tidak ada rongga udara di dalam adonannya. Atau boleh diratakan dengan sedikit digoyang-goyangkan seperti ini. Dan kemudian ini siap untuk kita kukus. Kukus adonan ke dalam panci yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Gunakan api sedang cenderung kecil. Kukus selama 40-45 menit, atau teman-teman boleh tes tusuk jika sudah tidak lengket, berarti adonannya sudah siap untuk diangkat. Ini sudah saya kukus sekitar 40 menitan dan ini sudah matang, siap kita angkat. Ini sudah saya keluarkan loyangnya dari panci dan sudah saya tes tusuk, ini tidak ada adonan yang menempel, artinya dia sudah matang sampai bawahnya ya. Boleh kita sisir pinggirannya terlebih dahulu supaya nanti saat melepasnya tidak terlalu susah. Teman-teman bisa gunakan kertas roti yang agak sedikit tebal. Ini saya kebetulan lagi habis, jadi saya pakai kertas minyak, jadi dia sedikit tipis, jadi gampang banget sobeknya. Selanjutnya kita buat bahan topping. Di sini saya pakai 200 gram DCC putih, 200 ml susu UHT, 6 gram Nutrijel plain, dan 20 gram margarin. Atau bisa juga pakai butter ya. Kemudian ini kita masak. Masukkan semuanya, ini kompornya belum dihidupkan ya, masih dalam posisi mati. Masukkan juga Nutrijel plain-nya, aduk terlebih dahulu supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian baru kita hidupkan kompornya dan selanjutnya kita masukkan coklat putihnya. Masak sampai coklatnya agak mencair dan juga semuanya sudah tercampur. Jika coklatnya sudah mulai mencair, ini boleh kita masukkan margarinnya dan masak kembali sampai margarinnya meleleh dan sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kompornya boleh kita matikan dan bisa langsung kita tuang ke dalam adonan kuenya dan pastikan terlebih dahulu ini kuenya atau bolunya sudah benar-benar dingin. Ini sudah saya diamkan selama 2 jam. Jadi untuk adonan coklat DCC putihnya ini tadi nggak langsung dibikin ya, kita tunggu dulu sampai sekitar 1 jam atau 2 jam sampai adonan kuenya ini atau kue yang coklatnya benar-benar dia sudah dingin. Teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas jika mau lebih cepat. Kemudian ini akan kita diamkan kembali sampai adonan coklat putihnya benar-benar set dan dia sudah sedikit mengental dan juga keras. Jika adonannya sudah nempel dan mengeras, ini boleh kita keluarkan dari loyang dan langsung bisa kita hidangkan. Supaya tampilannya lebih cantik, ini pinggirannya bisa dipotong terlebih dahulu ya, supaya dia rapi dan tampak lebih cantik seperti ini. Untuk pemotongan kuenya sesuai selera aja. Ini hasilnya saya padukan antara cake yang coklat dengan topping yang coklat putih. Tapi teman-teman kalau mau pakai topping yang warna coklat juga itu boleh banget. Perpaduan antara DCC coklat dengan DCC yang putih ini rasanya enak, nggak enek sama sekali. Untuk tekstur kuenya dia tidak halus, bukan seperti sponge cake, tapi dia tetap lembut walaupun padat. Untuk topping atas coklat DCC putihnya, rasanya juga enak, nggak enek. Ini berasa banget coklat putihnya dengan rasa yang kenyal dengan perpaduan Nutrijel plain-nya tadi ya. Untuk manisnya, ini saya rasa juga udah pas, nggak kemanisan banget. Ini nggak enek sama sekali dan ini enak banget. Nggak cukup satu ini saya makan dan ini bener-bener enak banget. Teman-teman wajib coba bikin di rumah. Dengan bahan yang simple dan juga bikinnya mudah banget, tapi rasanya ini juara banget. Teman-teman bisa jadikan ini ide jualan atau untuk cemilan sore di rumah, ini juga benar-benar enak banget, dijamin anak-anak pasti suka.